Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tidak lupa kita aturkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya jualah kita dapat berkumpul lagi di saat ini. Kemarin nggak ngaji ya, kemarin sibuk matamu jadi nggak ada waktu untuk ngaji. Alhamdulillah, iya kan? Nah, di hari ini saya Ibu cuma sekadar mengingatkan kembali ya bahwa kita ini dulu dari Allah, sekarang kita merantau namanya. Nah, di rantau kan nggak mungkin selamanya, mau nggak mau, suka nggak suka harus pulang lagi kita. Mau lari kemana kata Tuhan, namun kematian pasti datangin kamu. Nggak mau mati Tuhan, aku mau hidup. Nggak bisa, mau hidup bagaimana? Nah, makanya Allah tanya, apa persiapanmu? Ya, karena ini sangat penting. Makanya Ibu ulangin. Ya, jangan setiap orang mati bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, padahal artinya ditanya juga bengong-bengong. Nggak tahu, kadang-kadang asal aja jawabnya. Jadi innalillahi itu kami dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami kembali lagi kepadanya itu. Nah, kami itu yang mana? Nah, ini banyak orang nggak tahu. So, selama ini yang kita taunya, oh yang saya tuh nih, makanya apa aja minta dia dikabulkan, dibela mati-matian, ya, kerja dari pagi sampai jam 10 malam, untuk siapa? Ya untuk si ini, ini kan mau jadi makanan cacing, tapi tidak sadar kita bela dia, minta apa aja, minta baju dikasih, minta uang dibela, mati-matian cari uang. Nah, maka itulah banyak kita tertipu. Maka kata Allah, waktu yang pulang tuh Allah yang cerita, kita kan belum pernah ngalamin, dan yang pulang belum pernah kembali lagi ke kita. Coba kalau nenek kita kembali tuh, bagaimana nek di sana, kan dengerin ceritanya, ini kan enggak. Nah, itulah gunanya Allah kasih tahu. Enak gitu. Iya, di sana tuh banyak sekarang mereka yang nggak bisa pulang ke Allah karena dia enggak tahu jalan pulang, dia enggak pernah baca buku petunjuk. Nah, itulah yang teriak-teriak sana sini, Tuhan balikan kami ke dunia. Coba diulang lagi. Surat 23:90 ini masukkan ke hati bahwa orang yang pulang itu ada yang teriak, bukan ada lagi banyak. Untung nggak denger ya. Untung nggak dengar. Kalau dengar kita nggak bisa makan, pingsan kita tiap hari juga. Baru bangun dengaran sini menjerit, sana menjerit. 23. Kenapa pelajaran kita ulang-ulang supaya kita tuh betul-betul bisa mempersiapkan diri, jangan sampai kita mengalami nasib yang begini. 23 ayatnya 99 sampai 100. Siapa yang keras suaranya? Mending apa Mang Toha sok. Semua pada keras, orang laki mah. Ya 23, 99. Ya, Angding, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, Terus agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barjak
ada bariku. sampai pada hari mereka dibangkitkan. ya, percaya nggak tuh kita? Ini kan kita ngaku pedoman hidup, yang berfirman tuh Allah. Ini Allah cerita, ya. Di antaranya kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir. Nah, selama ini kita kalau orang kafir yang KTP-nya lain dari kita tuh kafir. Saya mah Islam, saya mah bakal punya surga. Mereka tidak boleh masuk surga. Ya. Nah, ternyata kafir itu apa? Kafir itu orang yang menentang hukum Allah, menolak. Berarti diceritakan waktu disuruh para malaikat sujud kepada Adam, sujud mereka semua kecuali iblis. Makanya kalau kita tidak mau ikutin aturan Allah, ya udah masuk golongan iblis. Ya. Jadi jangan marah-marah sama iblis. Kita sendiri iblis kok, sering jadi iblis. Kadang jadi setan. Setan itu siapa? Iblis yang menggoda cucu Adam. Kayak kan kata Allah, mereka Nabi Adam dan istrinya di surga digelincirkan sama setan. Nah, siapa setan? Iblis yang membangkang tadi. Jadi kalau kepada Allah dia tidak patuh, namanya iblis. Malaikat tidak patuh kepada Allah, namanya iblis. Nah, si iblis menggoda manusia, namanya setan. Yuk ngaji yuk. Kau usah ngaji. Yuk kita pergi jalan-jalan aja yuk. Ah, itu setan tuh. Ya. Tapi enggak usah bilang dasar lu setan. Iya. Ya. Nah, jadi tatkala dalam sekarat ketentuan nih, ya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ya si pembangkang tadi, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Tuh, coba kalau kita dengar ya, orang mati, menjerit dia, lepaskan Tuhan, lepaskan. Serem, ya, nggak bisa makan kita itu, takut, iya kan? Bayangkan kalau kita ada tetangga yang jerit-jerit, mati berdiri kali kita ya. Udah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, ketakutan, takut, Masya Allah. Nah inilah, karena Quran ini kan nggak pernah selama ini dibahas, baru dibahas sekarang. Kenapa nggak masuk ke hati kita? Karena hati kita udah terlalu banyak kotoran. Ini cahaya mau masuk ke dalam nggak bisa, kotor, hitam, tebal. Nah maka kewajiban kita bersih-bersih dulu. Nah itulah diajarkan nanti gimana cara bersihnya, ya. Jadi apa teriakannya? Oh, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah kutinggalkan. Oh, selama ini dia sholat, puasa, zakat, haji, terus tapi tidak mau berbuat baik ke orang lain. Haji berkali-kali, tetangganya nggak makan, dicuekin sama dia. Anak yatim, nggak bisa sekolah, nggak peduli dia. Nggak ada. Iya, tanam tanaman sampai kering. Jerit tuh tanaman juga kalau nggak dikasih minum dia. Tuhan, aku nggak kasih minum, dia pada minum enak-enak. Tuhan, ngadu dia juga. Ya, semut, kucing, tuh semua ngadu sama Tuhan. Harus sayang juga sama kucing. Iya, semua sayangi semua yang di bumi supaya yang di langit menyayangi kamu. Dulu tuh nenek rajin dia sholat, tapi rajin membunuh juga. Iya, tuh semut sering dibunuh sama kita. Iya. Jerit dia itu.
tersapu. Cara ngilanginnya gimana? Jadi gue banyak banget semua. Ya. Gimana ya? Pergi Ma- mood. Sampai Iya. lampu-lampu. Memang iya. Nah, tapi kalau kita dekat sama Allah, kita ngomong ngerti dia. Hilang ya. Semua carilah tempat lain. Nah, pakai akal lah, kasih dia gula di mana kali gitu ya. Terus dipelajari. Iya. Lu dibunuh. Bapaknya meninggal. Kan dia punya bapak, dia punya anak, punya nenek, punya emak lagi sakit. Iya. Kan semut tuh kalau dapat makanan dibawa kan? Iya. Bawa sama dia tuh. Nah, tahu-tahu di jalan mati dia gara-gara kita. Nah, anaknya nangis, Tuhan, gara-gara Sinung, ayahku mati. Enak banget lu, mentong-mentong. Suruh nyayangin lagu. Lu doang, Mas. Iya, kan bilangin saya kucing, ngerti dia ya. Tuh coba. Apa sih kata dia? Iya, lagu. Mm-mm. Diomongin lah. Iya. Nah, ini kita kan tidak pernah belajar kayak dulu ya. Ya. Cingur gitu ya. Nah, jadi ini yang belum ya kita lakukan, kasih sayang. Kan Allah tuh pengasih penyayang, kita dipakai kan tuh sifat Allah yang 99 tuh makanya diperlukan ya. Udah dikasih belum? Yang tentang Asmaul Husna belum? Nah, nanti diusahakan isi diri kita dengan Asmaul Husna, ya Rahman, tuh Allah pengasih, saya diteteskan, maka saya juga harus Rahman. Rahman itu apa? Penyayang, Rahim, pengasih. Saya harus pengasih. Pakai sifat Tuhan itu. Pakai tuh. Nah, jadi kalau kita udah semua, kan baru taunya sekarang, suruh ngapalin malas. Padahal penting dari kecil itu diajarkan Ar-Rahman, tapi bukan sekadar dibaca, dilakukan, praktekkan. Al-Malik, aku raja, Allah tuh maha raja, aku raja tetesan. Nah, aku harus mengalahkan musuh. Mana musuh kita? Ya nafsu kita sendiri. Nah, itu tuh Al-Malik, aku raja, aku harus mengalahkan nafsuku. Nah, nafsu itu mendorong-dorong kita berbuat kejahatan. Nah, itu harus dikalahkan. Nah, terus apa lagi? Al-Qudus, suci. Aku harus suci. Suci apa? Suci itu di hatiku cuma Allah, tidak ada selain Allah. Ya, kita kan mau diperbudak oleh alam, mau dipercaya janji-janji mulu. Padahal janji Allah itu lebih hebat. Allah tidak pernah mungkir janji. Kata Allah, kalau kamu lakukan ini, kamu akan selamat. Kalau kamu ikuti petunjukku, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan celaka. Tapi ya itu tadi, dibaca petunjuk Allah, boro-boro dia amalkan. Ngerti aja belum? Enggak. Betul. Iya kan? Taunya diajar, baca saja. Makanya saya bilang sekarang saya ingat waktu masih anak-anak dulu, setiap rumah itu habis subuh baca Quran, ya, pakai lagu. Coba baca Quran, saya nggak lagi. Dulu saya pakai Quran tuh pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalla asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Rasanya hati itu. Kalau dulu bulan Ramadan libur. Iya, Nah, makanya banyak di surau. Tahu surau? Langgar masjid yang kecil. Nah, situ tuh nak ngaji gitu. Aman itu tuh. Nunggu, rasanya puasa tuh nunggu dari pagi sampai sore itu lama sekali. Dia juga jam. Dan ini. Oh, sekarang tuh cepat. Ya, karena kesibukan. Dulu kita enggak gitu. Nah, jadi apa namanya ada berubah. Jadi orang dulu hidupnya tuh setengah hari itu
bertebaran nyari karunia Allah, memang disuruh selesai sholat bertebaran di muka bumi merenggut karunia Allah. Ingat Allah banyak-banyak tuh, ada tuh ya. Nah, apa maksudnya yang kita cari itu bukan duit, bukan beras, bukan apa, cintanya Allah, sayangnya Allah, kasihnya Allah yang kita cari. Nah, kalau dia yang kaya raya, kita disayang, dikasihi, nah pasti dicukupkan. Sebenarnya kita ke dunia itu ibarat seorang ayah melepas anaknya pergi sekolah ke luar negeri. Itu udah dilengkapin nih nak, tabungan nak, kan gitu ya. Kamu hemat-hemat ya, pakai supaya nih uang tabungan ini bisa sampai kamu selesai sekolah masih berlebih gitu. Nah, anak yang patuh udah dapat sarjana, uangnya masih ada di bank karena dia hemat-hemat pakai yang butuh aja. Anak yang bandel, ngokol ini foya-foya sini, belum juga naik kelas dah habis duitnya. Itulah kita. Mari kita udah dibekalin waktu kita ditugaskan tuh udah ada dibekalin sama Allah. Cuma ya itu tadi kuncinya kita sia-siakan atau apa namanya yaitu tadi boros. Kenapa banyak orang menderita ya? Kalau kita lihat ya di taman ini di mana di rumah-rumah makan itu ya yang mahal-mahal tuh, masya Allah manusia. Saya suka keingat ya Allah di kampung orang menderita makan susah. Pengen aku punya uang, pengen ngasih mereka makan enak-enak. Kalau anak-anak tuh beli apalah itu ayam apanya tuh makan. Pengen mama ngasih sekali-kali gitu. Kata anti belum tentu mereka mau makanan itu. Kaget dia juga ya. Kita aja lihat makanan apa ini gitu. Masya Allah. Iya. Nah sebenarnya kita udah dilengkapkan oleh Allah, cuma ya itu karena kita tidak tahu cara mempergunakannya ya tidak dapat lah, makanya hidup susah. Nah diantaranya jangan cari duit, cari yang punya duit, apa enak. Nah ini kata Allah ya, kalau kamu ikuti petunjukku kamu tidak akan sesat, tidak akan celaka. Ikuti petunjuk Allah. Makanya saya pengen itu ya anak-anak. Tapi ya namanya anak-anak kita juga kebanyakan ada yang dari pesantren udah dipenuhi. Dadanya juga dengan pelajaran. Baca aja dapat pahala. Kita juga kan gitu. Baca aja 1 huruf 10 pahala. Dulu pelajaran kan gitu. Nah berapa tuh bismillah. Berapa huruf, berapa pahalanya. Itu yang dicari. Nah kan mulai sekarang jangan cari pahala, tapi cari yang punya pahala. Deketin, aku pasti beruntung, kata Allah. Ya, coba kembali lagi 84 ayat 6. 84 ayat 6. Dijanjiin kok sama Allah dan Allah tidak pernah mungkir janji. 84 ayat 6. Ini supaya hidup beruntung nih kata Allah. Bagaimana caranya Tuhan? Nah, Allah kirim surat. Kalau kamu ingin hidup beruntung, nah, udah ketemu, siapa ketemu 84 ayat 6 baca. Ayo, Mang Toha sama Asep biar nggak ngantuk. Yang keras suaranya tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Berapa tadi? 84 ayat 6. Wahai manusia, kan dipanggil. Pernah nyaut enggak? Ya Tuhan, ada apa? Gitu. Kalau kita jadi manusia, nah harus nengok. Kan kalau sapi enggak nengok ya, karena dia enggak dipanggil. Tak ada dalam Quran, hai sapi,
Hai ayam, nggak ada. Hai manusia, kata Allah. Nah, gimana ya perasaan kita manggil anak tuh dicuekin aja. Anak kita namanya, misalnya Ai, tuh cuekin aja. Hati ibunya ulang lagi Ai, masih dicuekin. Lama-lama kesel kan. Ojo kan. Kok udah denger ya, mama manggil berkali-kali. Iya benar. Tapi Allah pengasih penyayang, ya. Cuma ya gitu tadi, ini mama kan gitu. Kamu dengar nggak mama panggil? Dengar, aku lagi sibuk ma. Oh kamu lebih sibuk. Itu Allah udah begitu ya. Allah tuh sayang. Jadi kalau kita mendapat kesulitan, jangan bilang ini hukuman dari Allah. Mungkin Allah tuh udah manggil berkali-kali. Kitanya yang Nah cuek. dia cuit, mama tuh. Jadi Allah tuh ingin dipanggil. Dia sebenarnya kan kalau kita sedih, kalau kita susah kan manggil ya Allah, tolong ya Allah. Nah Allah pingin dengar suara itu. Sama juga anak tadi kan main diem sama mainannya, dipanggil berkali-kali nggak nyahut, dia cubit, mama. Nah kita seneng ya, mama sakit ma tuh, dengan dia manggil mama tuh hati kita senang tuh. Jadi kalau kita terjadi apa-apa, tandanya Allah tuh pengen dengar suara kita, cubit sama Allah ya. Soal dipanggil baik-baik nggak dengar. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, yang mana itu yang sungguh-sungguh tadi ya, berbuat baik. Kenapa pingin disayang Allah, disakitin orang kita sabar. Kok kamu sabar aja sih? Tuhan, kenapa hidup saya susah? Tetangga saya senang, kenapa? Nah, lihat 20-123. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunkanlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. terus Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh aja di akhirat itu lebih berat dan lebih. dengerin, saya ulang, simak baik-baik supaya dapat rahmat. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa
yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tuh, dulu kakek kita berdua, nenek, termasuk si penggoda itu, dan menggelincirkannya, memujuknya makan buah kudi, kan gitu. Nah sekarang kita berdua, jadi kita lahir ke dunia tuh kan berdua, ada roh, ada jasad. Nah dulu waktu ibu kita hamil, dia nyuri mangga tetangga, kan ngidam katanya. Kalau orang ngidam boleh kok. Siapa yang ajarin kayak gitu tuh? Nah si nakal tadi tuh. Nah waktu dia makan mangga curian tadi, nah di situ bercokollah si nakal tuh tadi yang menggoda. Jadi kan turun berdua bersama-sama. Jadi kita turun. Mak kita yang nggak ngerti, aduh marah-marah waktu hamil, nyangkut ke kita, mencela, memaki, menghina, kumpul itu rumah-rumah si nakal. Banyak udah. Nah, turun kamu bersama-sama. Jadi si bayi lahir itu juga ada membawa. Kalau ibunya di waktu hamil nggak ngerti, makanya disuruh kita banyak diem mau hamil tuh. Tapi kan kita nggak tahu dulu. Pergi ke pasar beli cabai sekilo, itunya meleng ditambahin sendiri. Bisa begitu. Ya. Terus apalagi beli musim apa, duku. Cobain ya. Cobain dulu ya bang, asam enggak jadi mang. Tuh yang dimakan udah Cobain masuk ya. dia, itu udah kena rumahnya. Kacang coba dulu, nanti dihitung lah, enggak. Masuk udah 5 biji, 6 biji. Cuma dia tak sadar kita sendiri yang buat rumahnya. Itulah dia. Nah, Allah sayang sama kita. Turunlah. Bagian kamu jadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus jika datang, nah, jadi kakek kita dulu tuh ragu mau turun karena dia juga turun. Itu Allah bisik, jika datang kepadamu petunjuk dariku, nah ini kan petunjuk dari Allah, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah selama ini kita Quran dibaca-baca aja nggak tahu petunjuknya. Nah, siapa lagi itu yang ngajarinnya? Dia juga. Masuk ke ustadz, masuk ke Pak Kiai, baca aja satu huruf pahalanya 10. Nah, padahal Allah tidak ngajarin itu. Kalau Allah baca, hayati, perhatikan ayat demi ayat, ambil pelajaran. Kan bahasa Arab, bahasakan ke bahasa kamu, itu diajaran, ada dalam Quran. Nah kita cuekin, berapa lama kita cuekin? Ini baru tahu kan sekarang juga. Selama ini apa yang diisi ke kuping kita? Tentang Allah, terus kita ngikutin si nakal itu, nasihat dia. Nah terus apa kata Allah? Dan barang siapa berpaling, nah maksudnya tidak peduli petunjuk Allah, cari peringatanku, tidak ikut hidup ini semau kita, tidak peduli Allah memanggil, tidak peduli Allah melarang, suka-suka gua. Bu, kata Allah, jangan suka gunjing, suka-suka gue, mulut gue. Ada yang bilang kayak gitu. Nah itu kan ya, nah, inilah ketidaksadaran kita selama ini beragama ikut-ikutan. Maka Nabi, beragama ikut-ikutan cilaka, ibadah tanpa ilmu binasa. Ini bersyukur nih sekarang tiap malam tak doain, biar kami Tuhan buka hati kami, biar menerima petunjuk-Mu,
Biar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Doa saya tiap malam. Sengaja duduk, kadang kau di sini duduk sama dia. Ngomong sama Allah ndak pakai ini. Karena ininya tabung yang di dalam. Tuh, yang isi di dalam yang ngomong. Dia di sini ngomong. Ya. Makanya bersyukur banget nih kita ya bisa dapat ilmunya. Jangan diremehkan lagi ilmunya. Lakukan apa yang disuruh Allah. Nah, terus apa kata Allah? Barang siapa berpaling dari peringatanku, cuek aja, masa bodoh, tidak pernah pingin tahu, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Susah aja, gelisah aja, kesel aja, marah-marah, nggak pernah puas, ngomel, capek kerja, nggak ada penghargaan sedikit juga, sakit hati saya, nggak bisa tidur saya. Nah, lama-lama penyakit itu bisa lari ke ginjal, bisa lari ke paru-paru, bisa lari ke usus. Makanya banyak orang sakit itu sebenarnya asalnya dari penderitaan batinnya. Roh kita tuh yang datang dari Allah ditiupkan itu rindu sama Allah. Dia pengen ketemu Allah, pengen bercakap-cakap dengan Allah. Tapi tidak pernah kita hiraukan dan tidak pernah tahu bagaimana cara dia berjumpa dengan Allah. Yang penting udah sholat. Kadang sholat itu juga kepaksa, pulang jalan capek, tapi kalau nggak sholat takut. Sholat, udah kemana-mana pikiran sholat. Tapi takut kalau nggak sholat. Padahal sholat tuh ketemu harusnya tuh. Ya. Makanya lebih baik nggak sholat. Kata Tuhan, nggak usah sholat kamu. Belum harus kamu paham apa yang kamu baca. Nah kalau kecapean cobalah. Kita kecapean kita Allah Akbar. Tapi kemana-mana pikiran Allahu Akbar gede. Tapi yang besar kerjaannya, duitnya, usahanya, masalahnya. Dalam sholat hitung deh tuh. Ini itu. Nggak pernah ketemu sama Allah. Ya, makanya Allah suruh diam. Kalau diam kan, nggak usah mikir apa perhatian diam. Kan napas kamu. Napas kamu tuh kan hidup. Yang maha hidup aku. Nah, rasakan napas turun baik. Nikmati dia. Nah, itu roh kita, napas kita sedang ngobrol tuh sama yang punya maha. Itulah yang disenanginya, sering duduk diam. Lakukan itu. Ini jam berapa? 11 ya? 11. Ya. Kurang. Nanti jam 11 lakukan, saya dapat ajaran setiap jam ganjil duduk barang 5 menit, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, jadi latih diri kita, ikat terus. Nah, nanti lama-lama bukannya setiap jam lagi, setiap kita tarik setiap denyut jantung isi dengan Allah. Nah, terus jadi jantung kita berdetak, itu kan hidup, isi supaya kita tidak putus dari Allah. Berbuat baik, usahakan apapun kebaikan, kita jangan dihindarkan. Ada sampah atau beling, cepat ambil, itu luar biasa, itu buang. Allah senyum tuh, lihat. Apapun, kulit pisang, bahaya nih, buang ke tempatnya.
Ada apa lagi? Ada orang minta-minta, usahakan menurut kemampuan kita. Kita kasih nasi, kita kasih uang. Usahakan setiap hari itu ada kita berbuat baik. Nah, itu mendekatkan, itu yang disenangin oleh napas kita. Kita makan aja lupa ya. Lupa bernapas, padahal bernapas. Dia lupa. Tidak sadar. Sekarang sadar. Lagi makan, kita bernapas. Siapa itu? Allah. Nah, latihan. Nah, tiap hari latihan. Nanti sama-sama kita coba ya. Jam 11. Jam 11 itu kan jam ganjil tuh. Nah, kita sama-sama merasakan kehadiran Allah di mana? Di napasmu. Di napasmu ada aku. Di pandanganmu berarti di mata kita nih. Kenapa kita bisa melihat ada tetesan percikan roh Allah. Percikan di kuping, kenapa? Bisa dengar karena ada percikan dari Allah cahayanya. Kalau itu keluar, udah gak bisa apa-apa. Nah, jagalah itu baik-baik. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga kekuatan. Dipakai apa kekuatan kita? Nah, pakai bersih-bersih lillah, pakai berbuat baik lillah. Kalau dipakai kekuatan kita membunuh dan sebagainya, tanggung jawab nanti sama Allah. Ditanya, kamu pakai apa dulu? Aku pinjamkan kekuatan. Makanya perlu kita belajar begitu, ya. Terus apa kata Allah lagi? Dan tadi, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dulu ceritanya kiamat tuh nanti hancur, langit berkeping-keping, semua hancur, terus rata, habis itu tiup sangkakala keluar manusia, kan gitu dulu ceritanya. Ternyata yang dimaksud kiamat itu apa? Roh kita keluar. Tuh kiamat udah tuh, kiamat pertamanya. Nah, pas roh kita keluar, jadi kayak siapa roh saya? Kan saya udah pernah bilang, seperti apa roh saya? Saya coba perumpamaan dulu, ambil air dari sumur, sedrom atau seember, taruh di gelas, kayak gelas, taruh di termos, kayak termos, taruh di botol, kayak botol, taruh di cangkir, kayak cangkir. Nah, roh kita juga gitu. Jadi Allah itu apa? Cahaya, berlapis-lapis cahaya. Nah, dibuat tabung dulu, terus dimasukkan. Nah, jadi seperti apa roh saya, yang saya sejati, yang dari Allah, yang akan pulang ke Allah, ya kayak saya. Nah, itu nanti keluar. Nah, pas keluar kata Allah, buta. Buta dia, padahal dikasih, waktu ditiupkan dikasih pendengaran, kasih penglihatan, kasih perasaan. Sekarang nggak bisa lihat, buta. Nah, dia teriak. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat tuh. Jadi rupanya ada yang pulang tuh teriak-teriak nih. Tuhan, kenapa aku jadi buta? Dulu aku melihat. Teriak sana, teriak sini. Dijawab sama Allah. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Tuh. Nih Quran, ayat-ayat semua nih, ayat-ayat Allah yang kita lihat. Dan kamu mengabaikannya. Tuh. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Itu hasil kamu mengabaikan dulu ya, kamu petik lagi sekarang.
Jadi jangan bilang Allah menyiksa, Allah membakar. Dulu pelajarannya gitu. Allah siapkan neraka, api menyala-nyala. Nah nanti kita dilemparkan ke bawah, dibakar, menjerit-jerit, kosong kulitnya, diganti kulit baru, jerit lagi, teriak lagi, habis. Kejam banget kita punya Allah ya, tega-teganya. Ternyata sudah belajar, bukan Allah yang nyiksa itu, balasan. Aku cuma kasih tahu kalau kamu lakukan ini, kamu nanti tempatnya enak di sana. Tapi kalau kamu buat gini, tempatnya ini. Nah, kamu tinggal pilih. Mau masuk neraka, jahatlah kamu selama di dunia. Masuk surga, berbuat baik, sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Ya, tinggal milih. Nah, itulah kata Allah. Begitu pula pada hari ini kamu diabaikan atau dicuekin, kita cuekin Allah nih sekarang. Nggak peduli isi Quran, masa bodoh apalah enggak yang diatur oleh Allah, nggak mau ikut, ya udah akibatnya. Kalau kamu nggak ikuti petunjukku, ini nih kamu buta, teriak-teriak, kenapa jadi buta? Nah, tinggal pilih aja sekarang. Ya, mau pulangnya enak, apa mau teriak-teriak, apa penyebabnya? Karena ndak ikut aturan dari Allah. Jangan bohong, kita bohong. Jangan mencuri, kita mencuri. Yang dagang ada tuh, jangan kurangin timbangan. Terus kita bilang kok nggak dikurangin, ndak untung, tahu? Gitu, itu melawan sama Allah. Ya, jujurlah. Kau jujur, kita tidak kebagian apa-apa. Tuh, kan gitu kebanyakan kita. Nah, itulah. Karena si iblis yang kita bikin tadi itu dia ngajak supaya jadi temannya. Nah, makanya dia suruh kita ngelawan sama Allah. Kadang-kadang halus. Cara manggilnya itu bangga. Saya udah bisa baca Quran. Saya udah ke Mekah berkali-kali. Itu bisikan dia itu. Pergilah ke Mekah, nanti di sana diampuni dosa. Tidak ada Allah ngomong kayak gitu. Nah, itu ke Mekah itu apa? Katanya rumah Allah. Enggak, aku tidak di sana. Di mana engkau? Di napasmu tadi. Aku ada di napasmu. Nah, makanya sadari sekarang napas. Ya, ini udah jam 11, 5 menit aja. Yuk, kita sama-sama tutup ininya. Tutup, sudah itu kita sama-sama, kalau saya bilang tarik gitu. Nah, tarik napasnya, hembuskan 5 menit. Nanti terbiasa lakukan di rumah juga. Cari waktu jam-jam ganjil. Enggak sesuka kita, ada waktu duduk daripada duduk ngelamun, diam. Ya, 5 menit ya. Gak usah hitung-hitung jam. Di mana ada sempat, banyak kesempatan kita timbang duduk 5 menit. Yuk, kita diam, tarik napas, tahan, rasakan. Napas itu apa tadi? Cahaya kasih sayang Allah, percikan Allah. Nah, masukkan dalam tubuh kita, biar mengalir di seluruh tubuh, bersih-bersih kotoran yang kita buat. Nah, sekarang hembuskan pakai mulut pelan-pelan. Tarik, tahan, hembuskan, tarik, tahan, hembuskan. Sekarang masing-masing diam, rasakan sendiri ya, rasakan sendiri. Nanti kalau kedengaran ini bunyi berarti selesai ya. Nah, lakukan sendiri-sendiri, nikmati napas itu apa yang kita tarik tuh, cahaya kasih sayang melalui hidung. Rasakan ada yang masuk dalam hidung kita sampai ke ubun-ubun.
turun ke bawah seluruh tubuh kita. Nah, itu juga termasuk pembersih penyakit-penyakit hati, penyakit tubuh kita. Itu sembuskan, nanti dibuang. Seperti buang air kotor ke dalam laut, nanti hilang. Yuk, siap ya, 4 menit. Nanti ini bunyi kita selesai masing-masing aja. Atau bilang gini, waktu menari bilang hu, tahan sebentar, keluarkan Allah gitu. Hu, Allah, hu, Allah. Lanjut terus. Ya cukup tuh, latih terus ya. Nanti lama-lama terasa hati kita ringan gitu. Persoalan-persoalan tadinya rumit sekarang rasanya ringan, tenang. Gak usah mikir besok nggak punya duit, Allah akan kasih kita asal dekat sama Dia ya. Jadi sekali lagi lakukan apa? Baca Quran, tahu artinya,
Makanya yang saya buat itu baca satu-satu ayat, misalnya tentang apa, tentang undangan dari Allah, baca ya seayat aja pagi saja sore, ya, atau mau tidur seayat. Nah itu berbuat baik dari pagi sampai sore ini apa yang kita lakukan. Nah masak berbuat baik, nyapu berbuat baik, semua amal diterima Allah lillah. Nah ada waktu duduk kayak tadi diam, tarik napas. Nah lama-lama kotoran kita juga sedikit demi sedikit gorontok. Nah coba berusaha baca Asmaul Husna. Nanti insya Allah saya kasih bukunya, ya. Insya Allah mudah-mudahan usahakan itu selalu supaya kita lama-lama dekat sama Allah. Nggak ngomel lagi, nggak kecewa lagi, nggak apa lagi, pinginnya dekat sama Allah. Aku rindu Tuhan, aku sangat mencintaimu Tuhan. Nggak apa kata-kata itu sering-sering baca. Apa yang kita baca kedengaran oleh semesta dikembalikan. Nah kalau kita rindu sama Allah, cinta sama Allah, tidak ada lagi pengen membenci orang, pengen nyakitin orang, pengen berbuat maksiat, pengen itu udah hilang. Kalaupun ada cepat sadar, astagfirullah ya Allah, aku tidak berniat tuh berbuat itu, tapi itu bukan aku Tuhan, bukan aku. Insya Allah ya. Baik, itu yang dapat kita pelajari. Semoga dipahami dan dipraktekkan. Sering aja tarik nafas tadi. Apa yang kita tarik? Cahaya kasih sayang Allah. Bersih, buang gitu. Lakukan sesering mungkin. Ada waktu capek kerja, duduk bentar. Ada persoalan yang rumit, duduk. Nah, itu namanya minta bantuan sama Allah. Ya, bukan nyuruh, Tuhan bantu aku, tolong, kan gitu. Caranya tarik nafas, biarkan Allah menyelesaikan, kembalikan lagi ke Allah. Tarik Allah yang membantu kita, kasih sayangnya, buang, biar semesta angkap, semua hilang. Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi